Oke, baik. Selamat siang. Saya akan menyampaikan materi yang akan bisa kalian gunakan sebagai panduan untuk melakukan aktivitas review item. Oke, saya akan share screen. Oke, nah bisa dilihat di sini, ini adalah tahapan pembuatan alat ukur yang sudah pernah disampaikan pada awal perkuliahan. Nah, di sini kita lihat bahwa kita sudah melalui tes conceptualization, tes operationalization juga sudah. Nah, kita sekarang sedang akan masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu developing item. Kalian kemarin sudah diberikan materi mengenai kaidah-kaidah penulisan item. Kemudian nanti kalian juga akan diminta untuk membuat scoring prosedur. Misalnya kalau maksimum itu benar salah, kalau yang dapat skor benar itu jika seperti apa, yang salah itu yang seperti apa. Kemudian yang akan dibahas sekarang adalah mengenai review dan piloting. Nah, ketika kita bicara mengenai review, sebetulnya itu tidak bisa dilepaskan dari proses pengumpulan bukti validitas ya. Meskipun di sini validitas itu adanya di ujung, tapi sebetulnya pada saat mengembangkan item juga proses pengembangan bukti validitas sudah terjadi. Gitu ya. Apa saja yang bisa dikatakan sebagai bisa menjadi bagian dari proses review dan piloting adalah saya akan review sedikit mengenai apa yang sudah disampaikan pada saat mata kuliah psikometri. Oke. Nah, ini materi yang sudah pernah disampaikan pada kalian. Saya tidak akan bahas detail lagi. Saya hanya menunjukkan beberapa jenis validitas yang bisa dilakukan untuk pengumpulan bukti validitas, namun saya hanya menjelaskan yang relevan dengan proses review item. Yang relevan dengan review item sebetulnya konten dan respons proses. Kita akan langsung lanjut ke bagian itu saja. Nah, ini ya. Di sini ada 5 sebetulnya, tapi yang relevan dengan proses review item itu adalah bagian konten dan respons proses. Konten itu apa sih? Yaitu ketika tes yang kita buat itu apakah sudah sesuai dengan konten yang ingin kita ukur. Jadi kalau kalian diminta untuk membuat alat ukur mengenai intelijensinya kalian rencanakan untuk mengukur broad-nya fluid, ya, dan narrow-nya adalah induction, maka apakah item yang kalian buat itu memang sudah sesuai dengan induction, dengan definisi induction. Ya, itu untuk konten. Kemudian internal structure itu nanti kalau kalian sudah mengambil data uji coba, demikian juga kriterian, kemudian response proses. Nah, response proses ini juga bisa dilakukan dalam proses review and piloting. Jadi masuk ke dalam piloting kalau response proses ya. Nah, response proses ini apa sih gitu ya? Apakah proses kognitif yang digunakan oleh partisipan yang diminta untuk mengerjakan itu sesuai atau konsisten dengan yang dimaksudkan oleh pengembang alat ukur. Apa bedanya konten dengan respons proses? Kalau konten itu yang mereview biasanya hanya itemnya saja, biasanya dilakukan oleh orang yang expert. Sementara kalau respons proses, kita meminta orang yang memiliki karakteristik atau yang sesuai dengan tujuan orang yang akan bisa mengerjakan tes tersebut, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana proses kognitifnya. Kita lihat ya lebih detailnya, ini tidak saya bahas. Nah ini ya, ini tadi 4. Yang kita lakukan hanya yang pertama tes konten dan respons proses untuk review. Nah tes konten itu biasanya metodenya adalah expert judgment dengan content validity index, ini nanti keluar angka, ada logical analysis juga, ada alignment. Kemudian kalau respons proses ada cognitive interview, itu bisa dilakukan dengan think aloud protokol dan verbal probing ataupun observasi. Detailnya di sini ya. Kalau untuk tes konten itu merupakan systematic review of the content of the test. Jadi biasanya dilakukan pada saat development phase, jadi di awal ya, bukan di akhir yang tadi ya. Jadi pada saat pengembangan item. Nah di sini yang dikumpulkan adalah bukti-bukti perbandingan antara tes konten atau item-item yang kita buat dibandingkan dengan definisi yang lebih luas. Jadi tentang misalnya tadi ke fluidnya masih sesuai atau enggak, ke intelijensinya masih sesuai atau enggak. Biasanya dilakukan oleh field expert, tapi karena kalian di sini masih belajar, hanya latihan saja, maka dilakukan oleh teman sekelompok ataupun teman kelompok lain. Kemudian di sini ada pilot testing untuk melihat item clarity, objectivity, dan lain sebagainya. Ini untuk tes konten. Kemudian ada macam-macam ya di sini ya.
content validity ratio, average congruency, ICANV, ICVI, SCVI, Raffinelli, dan seterusnya. Ini sudah kalian pelajari di psikometri. Ya, silakan dibuka lagi. Saya tidak akan bahas detail. Nah, sekarang yang respons proses. Respons proses ini bisa dilakukan melalui dua ya. Ada cognitive interview. Cognitive interview itu prosesnya adalah diadministrasikan pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat untuk mendapatkan tambahan informasi secara verbal yang diberikan oleh partisipan yang mengerjakan. Ya, metodenya bisa think aloud dan verbal probe. Think aloud itu seperti apa? Subjek itu kemudian ditanya pada saat mengerjakan, ditanya apa yang kamu pikirkan, bagaimana kamu mengerjakannya, gitu ya. Itu think aloud. Atau misalnya coba kerjakan dengan suara keras. Kalau matematika itu mudah, misalnya coba kamu baca dulu pertanyaannya, ngerjainnya gimana? Coba, 3 tambah 5 misalnya gitu ya. Itu adalah think aloud. Kemudian kalau verbal probing gitu ya, biasanya verbal probing itu sudah selesai mengerjakan, kemudian ditanya, gimana tadi ngerjainnya? Kita di probing, didalami gitu ya. Ini adalah respon proses ya. Nah, ini dua ya. Nah, ini tadi contohnya cognitive process. What do you, kata-katanya bisa ditanya satu persatu, ini kalau sifatnya verbal ya. Kalau sifatnya kayak seperti kalian maksimum mungkin ini tidak perlu semuanya, tapi ini bisa menjadi panduan. Bisa dibuka lagi materi validitas pada saat psikometri. Nah, hal lain yang saya pikir perlu juga kalian ketahui pada umumnya adalah bentuknya, formatnya supaya mudah untuk diberikan kepada si reviewer. Contoh, saya berikan contohnya. Ini adalah contoh form expert review. Tapi kalau di sini kalian bukan expert ya, nggak apa-apa. Nah, di sini contohnya nanti kalau kalian skripsi, sebentar, saya pause dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Saya share screen. Ini ya contohnya. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau kalian skripsi nanti ini akan diminta untuk membuat format seperti ini, ada pernyataan siapa expert review-nya dan bersedia atau tidak. Nah, kalau sekarang kalian hanya diminta untuk mencatat siapa yang menjadi reviewer alat ukur kalian, item-item yang kalian kembangkan ya. Nah, di sini kalian juga harus memberikan dulu gambaran mengenai alat ukur yang kalian buat. Kalau di sini adalah 5 facet mindfulness questionnaire berbahasa Indonesia. Ada general statement-nya, kalian sudah diminta buat kemarin, teorinya, kemudian kisi-kisinya, gitu ya, definisinya, dan test specification, gitu ya. Ini harus ada. Kenapa harus ada? Karena jika tidak diberikan, maka reviewer akan kesulitan. Dia harus mengecek ini sesuainya seperti apa, sesuainya dengan apa, harus ada standarnya. Nah, setelah tadi penjelasan, kemudian masuk ke form review-nya. Di sini harus ada petunjuk dulu untuk mengisinya. 1 itu kalau apa, 2 kalau apa, 3 kalau apa, 4 kalau apa. 1 itu not relevan, berarti item tidak relevan dengan mindfulness. Kalau 4 itu highly relevant, berarti item merepresentasikan mindfulness. Kenapa mindfulness? Karena alat ukur yang mau dibuat adalah alat ukur mindfulness. Ya. Di sini ada dimensinya, kemudian ada indikatornya, kemudian baru item. Di sini ada item asli, ada item terjemahan, karena ini memang prosesnya menerjemahkan dari versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mungkin nggak perlu ada kolom ini, langsung ke item yang kalian buat. Ini setahu saya menggunakan ICPI, jadi dia membagi menjadi 4, kemudian dituliskan skornya, jika ada komentar, ada revisi, maka dimasukkan ke sini. Ya, jadi kurang sesuainya seperti apa, berikan catatan supaya mempermudah yang membuat item untuk merevisi. Apa yang dimaksudkan di sini adalah kalau di sini relevansinya, ya relevansi item yang dibuat dengan konstruk yang mau diukur. Namun perlu dipertimbangkan juga tentang clarity, terutama untuk item-item yang sifatnya verbal, jadi dalam bentuk bahasa. Nah, itu perlu ada clarity. Apakah item tersebut cukup jelas, secara bahasa sudah benar, gitu ya. Nah, itu juga perlu diberikan masukan. Ya, nah itu diberikan skornya di sini supaya nanti bisa dihitung oleh kelompok yang mengembangkan alat ukur tersebut. Nah, kalau di sini hanya ke item, sebetulnya
pada saat proses pengembangan item ini tidak cukup sampai di sini. Ini perlu juga mengecek untuk instruksi dan contoh. Ketika kalian nanti membuat alat ukur, pasti akan membuat instruksi kan ya, dan juga membuat contoh soal. Nah, apakah instruksi dan contoh soal itu juga cukup jelas? Gitu ya. Memang sesuai dengan apa yang mau kalian ukur. Instruksinya benar nggak itu kalau kayak orang mau mengukur kecerdasan, gitu ya, mau mengukur induction. Betul nggak prosesnya? Nah, itu juga perlu dilakukan review. Jadi tidak hanya item, tapi instruksi dan contoh soal. Nah, selain itu, tadi yang tentang saya share dulu, mengenai yang respons proses. Kalau respons proses mungkin tidak perlu dibuat menjadi tabel, tetapi kalian bisa catat secara verbatim atau kalian catat nomor-nomor berapa saja yang ternyata dari 5 orang yang ditanya, misalnya kan pilot itu berarti nggak usah banyak-banyak, 5 orang juga cukup, mengerjakannya betul apa enggak sesuai, prosesnya sesuai atau tidak yang kita harapkan, proses kognitifnya. Kalau dari misalnya dari 5 itu ada 2 atau 3 atau 4 atau semuanya malah tidak sesuai, berarti memang perlu direvisi, perlu dilihat lagi sudah sesuai atau belum prosesnya dengan yang diharapkan. Gitu ya. Tapi kalau dari 5 itu cuma 1, setelah dilihat, oh ini mah salah paham aja, misalnya itu masih bisa dibiarkan. Tapi perlu dicek tetap, kenapa ya satu orang ini bisa salah paham, gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi masukan bagi pengembangan tes. Gitu. Secara umum, itu yang akan diminta dilakukan. Saya review sedikit, yaitu review item, bisa dengan konten validity, validitas isi silahkan dipilih mau pakai metode yang mana, atau juga dengan response proses, bisa dipilih juga think aloud atau probing verbal. Tapi diharapkan jika memungkinkan silahkan lakukan kedua-duanya, jika tidak minimal salah satu dilakukan. Itu saja materi dari saya, mudah-mudahan menjelaskan. Sampai bertemu lagi.